Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi untuk mata kuliah IoT yang sekarang materi yang ke-8 ya, ke-8. Oke, seperti yang disampaikan sebelumnya, eh, Internet of Things kan gitu ya, sebuah sistem yang integrated, ada hardware, ada software. Nah, kalau kita lihat eh, IoT node itu harus mampu memberikan data sense kan gitu ya. IoT node itu seperti ini, cukup kecil. Yang hitam ini sebuah sistem yang memberikan informasi, ada GPS untuk menentukan lokasi. Kalau kunci Anda hilang, sebagai contoh seperti ini. Ini penerapan yang sederhana. Kita sering kan meletak kunci lupa, setelah itu nggak tahu di mana, terselip. Nah, dengan adanya node ini sudah bisa diketahui posisinya. Nah, contoh lain, ini penerapan, ini ada RFID, radio frequency identification, untuk membaca barcode atau QR code. Nah, setelah di-scan, informasi ini dikirim ke cloud, ke data. Nah, dapat update informasinya seperti itu ya. Ini beberapa aplikasi. Nah, pada slide yang terakhir ini mungkin fokus banyak contoh-contoh penerapan atau aplikasi pada real life atau di bidang komersil atau di berbagai aplikasi, baik itu apa penjualan di perkantoran dan lain-lain. Ini kan dia baca nih, who are you kan itu ya. Nanti dia ke pelayanan produk X untuk membaca identifikasi. Setelah di scan informasi ini, ada produk apa sudah dapat dimasukkan ke dalam data dan dikirim, dan data ini dikirim melalui device ini. Ada equipment apakah melalui WiFi, ada seluler atau yang GPRS yang lain, atau Bluetooth dan lain-lain. Dan data ini terkirim kan gitu ya. Ini sedikit kita bahas tentang RFID. RFID itu radio frequency identification, yang dulunya sejarahnya sudah lama teknologi radio frequency identification itu, tapi baru berkembang sekitar tahun 1990-an ya. Kalau dulu untuk pesawat terbang untuk identifikasi pesawat terbang, Air Force mengidentifikasi lokasinya menggunakan passive RFID. Nah, itu ya. Terus tahun 70, 79 dan seterusnya. Ini contoh, mungkin Anda pernah lihat di pasaran atau di berbagai tempat kan gitu ya. Uh, apa? Teks, bagian dari RFID itu ada teks, ada reader. Teks ini ada chip yang bisa dibaca. Seperti ini, perhitungan kunci ada teks. Jika Anda scan, nah bisa terbaca kan gitu ya, bisa terbaca. Nanti terakhir saya contohkan penerapan di beberapa bidang transportasi, supply chains, retail dan lain-lain. Ini RFID, ini bisa berupa handheld seperti ini tadi, dia akan membaca, dalamnya ada tersimpan data, akan baca ini terkirim, datanya terkirim. Nah, data ini data dari produk. Ini namanya decoder, nanti ada antena di sini untuk scan data, upload. Nah, informasi lebih update gitu ya. Bahkan ini dalam bentuk stiker, bisa ditempelkan langsung di produk. Ini berbagai bentuk, size, memorinya ada 512 kilo. Kecil karena dia kecil saja memori. Dan tag itu pun tidak perlu menyimpan data yang besar, supaya cepat membaca, mengirimkan. Kalau data yang besar nanti perlu waktu untuk meretrieve. Frekuensinya dari 125 sampai 5,8 GHz. Ada 125, 13, 56 MHz, 2,4, ada 900, berbagai harga pun bervariasi kan itu tergantung penggunaan. Ini berbagai bentuk RFID tag. Ya. Ini bentuk tagnya juga bisa ditempel tergantung penggunaan. Oke. Bahkan ada yang lebih kecil dari ini kan gitu ya, nggak kelihatan, seujung kuku saja, kecil kan gitu ya, hampir nggak nampak kan gitu. Tiny text ini banyak aplikasi
penerapan untuk tiny text yang kecil sekali kan. Karena produk retail itu ada yang kecil, sehingga kalau contoh tag ini yang besar, nanti produknya kecil habis penuh kan gitu ya. Nah, disesuaikan dengan ukurannya. Bahkan ada mikro implan dimasukkan ke dalam tubuh binatang untuk mendeteksi binatang. Ada satu kajian untuk mengetahui burung ini terbang rutenya 1 tahun kemana saja kan gitu ya. Dimasukkan chip kecil ini ke dalam kakinya, bisa tahu di mana aja kan gitu, kemana aja dia terbang. Ini beberapa spek aktif dan pasif kan gitu ya. Sebenarnya ada dua kategori tag aktif dan pasif. Aktif itu jaraknya lebih jauh, pasif lebih dekat. Tetapi aktif lebih mahal biasanya dan memorinya lebih besar. Kalau pasif lebih murah karena kecil saja. Ini contoh pasif tadi ya. Kalau aktif ada komponen dalamnya. Ya, tentu jarak jauh, dia ada baterai dalam itu. Ya, itu contoh perbedaan aktif dan pasif RFID. Nah, ini proses kerjanya. Oke. Aktif text, ketika aktif text dia punya power. Kalau pasif, antenanya kirim data, pasif text itu mendapat tenaga, dia akan kirim balik. Sementara aktif text sama-sama mengirimkan signal, sehingga jaraknya jauh. Setelah dapat data, dia akan diproses, disimpan. Nah, seperti itu. Ini pasif text. Nah, pasif text dia tidak ada power, tidak ada baterai. Powernya dari gelombang elektromagnetik. Ketika dia dapat signal microwave ini, gelombang ini, dia mempunyai daya atau tenaga untuk mengaktifkan chip ini. Karena chipnya kecil, cukup sedikit saja. Tetapi jarak pendek kan gitu ya. Limited, di bawah 10 meter. 15 maksimum lah gitu ya. Kalau ini bisa sampai 200 seperti wifi, 200 meter kan gitu ya kalau yang aktif. Karena dia ada baterai di sini, ada chip, ada baterai. Dia broadcast juga. Seperti handphone Anda kan bisa jauh karena handphone Anda ada baterai juga. Ya. Ini contoh penerapan aktif dan pasif. Low frequency load modulation. Ini contoh ada analog digital converter, transistor, ada antena dan lain-lain. Ini contoh arsitektur atau blok-blok diagram dari sebuah sistem RFID ya. Ini menggunakan low frekuensi, ini high frekuensi seperti ini kira-kira. Nah, frekuensi ada yang 2 sampai 500, ada yang dibagi ketiga. Ini microwave, low frekuensi, high frekuensi. Yang sering dipakai itu 850, 900 ini. Ultra high frekuensi, WHF ya, yang di komersial. Sama dengan yang di untuk akses 125G tadi. Untuk akses di kantor Anda lihat pakai kartu akses kan gitu ya, akses. Kayak di transportasi, di tren, di kereta api kan ada kartu, itu pakai 125. Tempel saja udah jalan kan. Simpan data saldo Anda untuk tiket kan gitu ya, bisa ditempel. Kalau ini wahid untuk biasa beberapa produk ya. Ultra high frequency biasanya diaktif 2,4 atau 2,8, high reading speed, long range kan jauh kan cepat karena menggunakan frekuensi tinggi. Line of sight required, kan expensive kan itu. Mahal karena mendevelopnya agak mahal. Ada beberapa pro kontra kan gitu karakteristiknya. Ini tadi code menggantikan RFID tag. Dulu pakai barcode, sekarang dengan titik. Kalau barcode kita harus scan, nampak kan gitu ya, scan, tempel. Kalau RFID tag cukup tempel saja, nggak perlu scan, dia udah gelombang radio sudah menerima data atau informasi. Ini barcode. Ini barcode sebenarnya ada kode juga, number of character, ada blok-bloknya juga kan gitu ya. Nih, ada EPC, Electronic Product Code, standar untuk RFID ini. Kan gitu ya, ini ada header, dia ada blok juga sama dengan barcode ini. Untuk EPC, Electronic Product Code, EPC menyimpan data. Ada ini ada header, nanti ada
EPC Manager, Object Class, Serial Number, ada data juga. Blok-blok diagram. Using, header, command, data. Jadi di dalam chip ini ada memori, ya, 512 atau kecil saja 1 kilo kan gitu ya, kecil maksimum, atau MyFAR itu. Ada blok diagram juga di blok-blok kan seperti ini. Collision. Nah, kalau pasif ya masalahnya biasanya collision, nggak bisa baca yang bersamaan. Harus one by one kan gitu ya. 2 tag kita tempel bersama atau 3 ada collision ya. Perlu satu persatu. Ya. Sementara ya ada beberapa tag yang aktif atau yang WHF dia bisa simultan. 100 tag sekali baca bisa. Nggak ada collision kan gitu ya. Ini bit by bit ya, untuk diagram tree-nya. Terus diagram pohon kan itu ya, tree ya. Dia mengambil data, full tag bit by bit, data satu persatu. Ya. Ini contoh, satu persatu diambil, ya, satu persatu bit by bit. Ini contoh. Bagaimana? Ini banyak penerapannya aplikasi ya. Di livestock itu kayak hewan peliharaan, ternak, sapi kan gitu ya. Ada nomor 1720 pokoknya. Ketika ada 1000 ekor sapi di lahan peternakan itu, dia tinggal scan saja. Mana sapi yang umurnya udah berapa tahun, yang lama, tinggal scan. Atau untuk tol, pembayaran tol, ini sudah umumkan gitu ya. Retail, dan lain-lain. Ini contoh penerapan di ini kunci tadi ya. Ini akses card yang sering digunakan, akses kan. Masuk kantor, masuk ruangan, masuk office, masuk gedung, dan ini kunci. Ini di warehouse ya. Di forklift ini ada palet, pasar RFID, dia bisa baca. Dalam satu palet ini berapa ada tag, tinggal scan saja, nggak perlu satu-satu. Ya. Inventory mudah, tinggal scan sudah dapat semua. Gitu, ya. It is the most computational application. Nah, sebenarnya tadi implant, kontroversial aplikasi chip ini mau dimasukkan dalam tubuh manusia untuk mendeteksi kan gitu ya. Satu, mendeteksi orang, yang kedua mendeteksi ketika tangan kita ada chip di pintu sudah terbuka, nggak perlu kita ambil kartu, ambil apa semua, tempel tangan kita. Tetapi kan chip ini memang kecil, sebesar biji beras ini kan gitu ya, besar sedikit lebih kurang kan gitu ya, mau dimasukkan ke dalam tubuh kan gitu ya. Ini beberapa pro kontra implan tadi ya, di bawah skin atau di bawah kulit kan gitu ya. Nah, ini ada pro kontranya. Oke. Ini untuk check out pembayaran. Kalau negara maju Anda belanja, dia sudah ada self check out kan gitu ya. Nggak perlu ke kasir. Kalau kasir nggak ada orang, tapi kita yang men-scan sudah bisa terbayarkan. Oke, ini konsen, beberapa konsen kan gitu ya, untuk aplikasi dan penerapan. Security, unauthorized reading atau writing kan gitu ya. Security, privacy issue and solution. Mungkin ada RFID, RSA, ini beberapa penerapan dan konsen untuk security dan privacy jika penerapan RFID ini. Seperti ini tadi ya. Kalau di bawah scan ini kita kemanapun sudah terekod begini, tracking. Karena badan kita ada chip, sudah terekam di mana posisi, dan itu sudah security kita dan privacy kita sudah habis, nggak ada. Samping RFID, ada lagi teknologi mungkin Anda pernah dengar di handphone Anda, ada MFC, Near Field Communication. NFC is one of the latest wireless communication technology as short range. Dia hanya short range saja, seperti Bluetooth kan gitu ya. Tetapi teknologinya sudah menggunakan radio wave, gelombang radio. MFC biasanya 1356 MHz. Ya. Kalau tadi RFID juga 125 dan lain-lain. Ini ada memori juga. Okay. NFC based on RFID teknologi enggak. Sebenarnya RFID radio frekuensi identification ini MFC di bawah RFID juga. Satu grup ya. Menggunakan magnetic field index between sama dengan menggunakan electromagnetic field. Sistem kerja mirip. NFC ada reader, ada writer juga, ada yang untuk menulis atau
membuat rekaman atau reader, pembaca seperti tadi RFID reader. Ada yang menulis juga, memprogram device to device. How NSC work? Kalau ini tadi dia ada reader dan writers. Dia punya standar ISO, IEC 1443 ini processing. Interface of the smart card and a reader into the single device. Ya, communicate with both the system. Ya, dia komunikasi kan gitu ya. Di dalam handphone, di beberapa seri handphone tertentu sudah ada embedded di dalamnya enable, MSI enable mobile phone ya. Seterusnya aplikasi card emulsion, reader mode, ya, peer to peer, to NFC device connect together kan gitu ya. Banyak penerapan aplikasi seperti ini. Pembayaran tadi kan di handphone Anda sudah ada MFC embedded, MFC chip. Anda bisa menggunakan mobile payment, ya, mobile electronic ticketing, smart object, terus electronic key, ya, dan banyak penerapan lain. Tinggal tempel semua. Ini feature RFID dan NFC. Banyak penerapannya. Sebenarnya semua ini sudah menjadi satu grup dalam RFID, NFC, IoT, wireless sensor network, node itu yang sudah sensing system. Seperti yang di kelas beberapa minggu sebelumnya, tinggal tempel, dapat informasi produk di retail. Ya, produk ini diimport dari mana atau manufacturer siapa, expirednya kapan, sudah terekam semua. Ketika diambil satu, bayar di kasir, sudah dikurangi di inventory. Begitu sistem, sangat otomatis. Ya. Location information, kan gitu ya. Object tracking, coverage, dan banyak lagi penerapan dan aplikasi. Global position, relative position, bahkan akurasi, precision. Nah, GPS untuk tracking selama ini kita bisa menggunakan GPS yang hampir akuratnya sampai 10 meter kan. 90% akurasinya di mana kita lokasi kita berada kan, itu bisa mendeteksi. Nah, kalau globally masih low akurasi, kalau sini sudah high akurasi kan gitu ya. Rankings, time of arrival, time of flight kan gitu ya. Distance between sender and receiver. Kalau kita berbicara RFID, NFC, IoT, wireless sensor network itu kan menggunakan frekuensi atau gelombang radio. Nah, gelombang radio itu seperti kuliah sebelumnya kan ada scattering, reflector, ya, kan itu shadowing dan lain-lain. Nah, itu time of arrival ketika kita transmit, kapan bisa sampai signal itu. Nah, TOE, time of arrival, one way, time of arrival. Nah, kalau mau hitungnya T2, T1, time 2, time kita kirim jamnya segini, nanti akan sampai jam sini. T2 kurang T1 ya, dikali V kan itu ya, untuk mengetahui distance-nya berapa. Misal handphone kita akan memancarkan sinyal dari lokasi A ke lokasi B kan gitu ya, dapat dihitung ya distance-nya. Seperti ini, node I, node J, T1, T2. Kita kirim dengan time 1 stem kan gitu ya. Setelah itu nanti time 2 dia akan stem lagi, time 3 akan balikkan lagi. Dapat time-nya itu kan. Kalau ini udah sampai time 3, T3 dan T4-nya untuk menghitung seberapa cepat responnya kan gitu ya. Ada di samping time or report ada angel or report. Angel ini sudut ini. Ya. Misal kita di posisi tengah ini. Kita terima signal dari arah 90 derajat. Dapat itu. Sudut angel or report. Oh, berarti sinyalnya dari belakang atau dari depan kan itu. Direction of signal typical. Nah, itu perlu dibahas karena apa? Ketika device itu kan aktualnya fakta kan banyak, ratusan bahkan ribuan untuk mengetahui time dan
sudut kan gitu. Nanti berkaitan dengan signal strength, receive signal strength RS kan gitu ya. Kita transmit signalnya 1, anggaplah 50 signalnya, 50 gitu. Jadi kita transmit sampai berapa dia terima? 20, 30, nah begitu ya. Ini formula PRPT, power receive, power transmit, gain pada antena transmit, gain antena lambda, panjang gelombang, dan gitu, R kuadrat. Nah itu mencari receive signal strength, signal strength pada bagian penerima. Oke, ini contoh, ada beacon, gitu ya. Anda di sini, singular. Ini tadi ada beacon, ini Anda, ini ada beacon, dapat seperti ini. Oke. Ini contoh pada aktual minggu lalu, materi sebelum juga seperti kita lihat sini. Di aktualnya nanti banyak kan yang ada membroadcast. Nah, kalau Anda berada di sini ada 2 dapat beacon, di sini dapat beacon. Bahkan di tengah sini dapat 3 beacon. Ya, kalau Anda di sini dapat singular. Bagaimana menghitungnya itu kan ya? Ini teori GPS. Terakhir pembahasan mengenai GPS, Global Positioning System, sudah umum ya. Kita dapat lokasi berdasarkan GPS, latitude, longitude kan itu koordinat, bahkan 3 dimensi kan gitu ya. It's very crude GPS or satelit. Tahun 60 sudah ada kan gitu ya, menggunakan satelit GPS kan. Sekarang sudah umum GPS untuk localization kan gitu ya. Ada Navstar, ada GNS, Global Navigation Satellite System GNS yang umum kan gitu ya. Yang digunakan untuk global positioning untuk mengetahui koordinat ya, untuk navigasi kan gitu, pesawat udara, kapal laut, menggunakan navigation, global navigation, tahu arahnya kan gitu ya, tidak sesat kan gitu ya. Di kapal laut walaupun gelap nggak nampak tetap bisa tahu dia kan gitu ya. GPS base location. Nah, ini tambahan saja. Sebenarnya GPS itu berdasarkan satelit jauh di atas kan gitu ya. Satelit cycle is twice a day approach. Setiap hari satelit itu mengelilingi bumi 2 kali, 7.000 mile per hour. Kecepatannya sangat cepat kan gitu ya. Ini tambahan. Nah, seperti ini. Satelit untuk GPS 1, 2, 3, 4. 1 di Hawaii, ini sini kan gitu ya. 4. Ini master controlnya di sini. Ya, seperti ini ya. Dia berputar terus. Ini berputar, putar seperti ini ya. Memberikan lokasi gitu ya. Sehingga kita tahu ya, kita lokasi di sini memberikan informasi tambahan ya. Base location. Anda di bumi dapat terima signal dari GPS. Maka dulu ada telepon berdasarkan GPS untuk menelpon kan gitu ya. Ini tambahan GPS location, signal yang terima receiver, ini satelit mengirimkan, receiver menerima. Ya, GPS location. Ini tambahan saja untuk GPS. Nah, seperti ini di bumi kan gitu ya, real time GPS ini memancar seperti ini. Kalau Anda transmit GPS akan mantap. Ini kalau direct. Direct ini terbatas juga. Kalau Anda di bawah nggak bisa, tertutup sini kan nggak bisa, harus melalui GPS seperti ini. Kalau Anda berada di sini mungkin nggak bisa langsung ke sini. Kan gitu ya. Terblok. Nggak bisa. Mungkin ke sini dulu baru ke sini. Wide area agnostic system, error correction system, ini tambahan juga untuk stasiun geostationary satellite, geostationary. Terakhir ini cellular position yang setiap hari Anda pakai, handphone Anda. Kenapa disebut cellular phone? Dia bentuk sel. Anda sini, mungkin di sini. Di sini pemancar, nanti ada pemancar sini, terus kan gitu ya. Seluler ini pemancar, terus kecil lagi sini. Anda mungkin di sini dapat 2 dari sini. Ya, terus. Nah, mungkin Anda di sini.
Seluler ini kan seperti ini, sel berbentuk sel supaya penuh coveragenya. Yang umum GSM, ya. Anda pakai GSM, Global System for Mobile Communication, ya. Sel saya 100 meter sampai 30 meter, mulai dari kecil sampai 30 meter jangkauannya, luas. Kalau di kampung kan luas itu. Perbandingan seluler dengan GPS. Ini GPS, ya. Terus perbandingan no GPS coverage minimal. Kalau GPS kan skalanya luas kan, satelit. Sementara seluler bagus. Dia untuk indoor seluler bisa kan gitu ya. GPS di indoor Anda dalam ruangan nggak dapat sinyal GPS karena ada satelit di dalam bawah basement, dalam gedung dan lain-lain tidak ada sinyal GPS, dapat sinyal seluler. Tetapi seluler untuk luas area yang luas di perkampungan susah. GPS lebih bagus kan gitu ya. Ini GPS, ini seluler kan gitu ya. Wi-Fi ini udah ada bahas juga kemarin ya. Wi-Fi apa itu wireless fidelity standar 802.11. Bisa juga untuk tracking location system menggunakan Wi-Fi system karena hotspot itu kan banyak. Kemarin saya sampaikan kita di teknik dapat Wi-Fi A, nanti sampai ekonomi dapat Wi-Fi B, Ikom dapat C, dapat men-tracking itu. Ya. Location base 802.11 untuk Wi-Fi ini kan tracking menggunakan Wi-Fi. Sudah banyak penelitian. Ini Wi-Fi localization. Ada GPS, ada cellular localization, ada Wi-Fi localization. Kan gitu ya. Ini bayangkan di suatu kota Wi-Fi access point yang banyak. Semua tercover dengan Wi-Fi hotspot kan gitu ya. Hybrid position system, ada indoor, ada Bluetooth, kan jaraknya pendek 10 meter saja, 20 kan, ada by the chip, dan metode lain untuk internet protokol untuk positioning. Internet protokol begini, saya akses internet sekarang, saya dapat IP address, dia tahu lokasi IP ini dari source-nya dari sini, providernya ini lokasi, sudah bisa. Anda terkonek internet aja sudah tahu lokasi Anda kan, indoor position system ini indoor tadi. Tracking dapat banyak penerapan. GPS mungkin kalau di dalam nggak bagus, nggak akurat. Di luar bagus. Kalau Anda di outdoor GPS bagus. Kalau indoor IP scan bagus kan menggunakan IP address. Ini contoh-contoh lain beacon. Mungkin ini pembahasan kita. Ini Bluetooth udah banyak metode kan gitu ya. Untuk pertemuan hanya banyak aplikasi penerapan bagaimana di samping teknologi IT sebenarnya bagian semua intinya bagaimana memberikan informasi, memberikan data, sensing system, bahkan berbagai aplikasi penerapan di samping untuk positioning tadi, untuk tracking. Ini smartphone juga bisa kan, oke? Navigasi tadi, ini penerapan ada RFID, NFC, Bluetooth, wireless LAN, seluruh ini untuk RF signal, ini satelit, ini sensor. Nah, sensor, IoT. Nah ini nanti ada komunikasinya, kan gitu ya. Ini komunikasinya dalam satu sistem. Nah, kira-kira itu untuk materi yang terakhir mungkin ini sengaja dibahas berbagai penerapan dan aplikasi khususnya di IoT. Bagaimana intinya informasi itu tersampaikan, informasi itu dikirim sehingga bermanfaat tahu untuk update ya. Bagaimana sebuah sistem IoT dengan sensing sistemnya, dengan communication, dengan analisis bisa menampilkan data-data yang akurat, yang bermanfaat, informasi, sehingga semua tahu kan gitu ya. Kemarin saya contohkan untuk air pollution di sebuah kota menggunakan sistem IoT. IoT sensor mengirimkan data, data kualitas udara di sebuah sistem kan gitu ya,
Sebuah sistem dapat data itu diteruskan, kan gitu ya. Sebelum saya tutup, saya sampaikan tadi ini ada contoh nih. Tiket ini sudah pakai ada logo WiFi ini, ada logo signal di sini. Tiket kereta api tempel saja, sudah ada chip di dalam di sini. Di sini ada chip. Ini kan ada lingkaran bulatan ini. Nah, begitu teknologi transformasi, kalau sebelumnya dia pakai insert kan gitu ya. Insert sini ada panah karena di belakangnya ada magnetic strip. Ini salah satu kartu cardikat kartu tiket kereta. Nah, ini metode masih insert. Orang harus masukkan. Dan teknologi ini sudah menggunakan chip ya, chip ini. Ini di chip, tempel saja, sudah tempel. Nah, begitu penerapan IoT di berbagai aplikasi, baik di transportasi, di gedung, bahkan ada IoT sensor. Kalau gedung misalnya di belakang ini ada gedung tinggi, dikasih sensor IoT ketika ada tanda kutip gempa atau vibration atau kendaraan yang lalu, kendaraan besar lalu, sehingga gedung ini bergetar. Kalau lama-lama vibration kan bisa retak ini. Nah, ada sensi sensor seberapa kuat getaran itu. Nah, ada skala tertentu yang bisa ditoleransi, yang tidak bisa toleransi. Nah, begitu kira-kira. Dan berbagai aplikasi di retail tadi, di toko kan ya, sudah dibahas bagaimana ketika di scan dapat informasi produk itu dari mana, kapan expired, dan lain-lain. Nah, demikian banyak aplikasi yang diterangkan di dunia nyata untuk sistem IoT. Terima kasih atas untuk kelas hari ini yang Anda sudah mengikuti. Nanti kita akan bahas diskusi atau pertemuan lainnya lebih lanjut tentang teknologi IoT tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.